Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, illa man atallaha biqalbin salim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanduru ila suwarikum wa la ila amwalikum, wa innama yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Al-Hadis amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Abah Kiai Haji Soekardi sebagai pembina kita semua, para ustadz, ustadzah, para Pak Yai, Bunyai yang ikut bergabung dalam kajian pagi hari ini yang saya muliakan, seluruh pengurus dan juga partisipan daripada kajian online Asyifa pagi hari ini yang saya muliakan, Bapak Ibu, para jamaah wabil khusus, Abah Muhammad Alwi sebagai pengantar pengajian kita pada pagi hari ini yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayahnya yang telah diberikan kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillahirabbil alamin pagi hari ini kita dapat dengan istiqomah di dalam menjalankan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu tolabul ilmi, mencari ilmu. Semoga para jamaah, ilmu yang sudah kita peroleh betul-betul menjadi ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, yang mampu untuk menghantarkan diri kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada seorang uswah qudwah kita. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, untuk tema yang sama pada bagian yang kedua ini masih harus kita lanjutkan beberapa penjelasan yang amat sangat urgent dalam rangka untuk menjaga diri kita agar kita tidak sampai terpedaya oleh setan. Agar kita tidak sampai sekali lagi terpedaya oleh setan. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang di antara wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam itu isinya adalah kata Allah, takutlah kepadaku. Jadi takutlah kepadaku sebagaimana kamu takut kepada binatang buas yang ganas. Jadi para jemaah, orang yang mengenal seekor singa, bahkan tahu warnanya, bentuknya, mungkin juga namanya, terkadang ia tidak takut padanya. Dan seakan-akan ia tidak mengenal singa, saking kenalnya tadi itu. Maka demikian orang yang mengenal Allah, niscaya
ia harus mengenal sifat-sifat Allah, ya, yang kita sebut juga dengan Asmaul Husna. Ya. Bahwa Allah itu berkuasa membinasakan alam semesta. Dan ketika Allah berbuat apa saja terhadap hambanya ini, para jemaah, terhadap makhluknya ini, para jemaah, tidak peduli. Mau dibombardir oleh Allah, itu terserah Allah. Mau-maunya Allah. Dan sebagai hamba kita harus menyadari bahwa itu semua adalah kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membinasakan hamba-hambanya yang tidak taat kepada Allah. Ya. Walaupun mungkin yang dibinasakan oleh Allah bisa ribuan orang jumlahnya, bisa jutaan orang jumlahnya. Ya. Misalnya salah satu yang sudah terjadi ya, adalah misalnya terjadinya tsunami ya, yang sudah puluhan tahun lamanya itu. Nah, jadi memang ketika Allah itu menurunkan azab, menurunkan musibah, menurunkan bala itu istilahnya idza nazalal bala amma sholih wa tolih. Ketika azab itu diturunkan oleh Allah, maka azab itu akan mengenai orang yang solih dan orang yang tolah-toleh. Pikir boleh urap-urap. Kenapa demikian? Kok sama-sama terkena azab Allah orang yang soleh dan orang yang tolah-toleh? Ya mungkin karena peran orang yang soleh di tengah kehidupan masyarakat itu tidak berperan secara maksimal untuk mendakwakan agama Allah, untuk menyampaikan amar ma'ruf, nahi mungkar. Sehingga itulah sebabnya ketika Allah menurunkan balak, musibah, maka akan mengenai orang yang soleh maupun orang yang tolah-toleh tadi itu. Ammas solih wa tolih. Itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, seharusnya biar kita tidak tertipu dengan banyaknya ilmu yang ada pada diri kita, seharusnya kita harus kembali kepada petunjuk Allah yang ada di dalam surat Fatir, surat yang ke-35 ayat yang ke-28. Di antara penggalan ayat itu Allah dawuh, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bu Indri. Nggih Ustaz, ayatnya 28 nggih Ustaz. 28 nggih. Nggih. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Bapak Ibu rahmatullah, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Orang-orang yang memiliki ilmu. Ya, itu seharusnya justru takutnya kepada Allah itu lebih. Ya, sehingga kemudian kita tidak terpedaya dengan sebuah manifestasi ilmu yang kita peroleh itu adalah ilmu yang harus diamalkan. Ya.
Tidak sekedar ilmu secara teoritis, tapi ilmu yang praktis, yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nggak ada artinya kita hanya mengantongi ilmu sebagai sebuah teori, tetapi tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka yang dimaksud hamba Allah yang paling takut itu para ulama adalah ulama yang benar-benar menjalankan ilmunya, mempraktekkan ilmunya. Oke, mempraktekkan ilmu. Karena itu pula para jamaah, di dalam pembukaan kitab Zabur, ya, itu ada bab Ra'sul Hikmah, ya, Khasyatul Isah. Jadi ada pokok hikmah di dalam pembukaan kitab Zabur itu, yaitu apa? Pokok hikmahnya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Karena itu pula sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia pernah berkata, cukuplah dengan ilmu. Manusia takut kepada Allah. Dan cukuplah bodoh itu memperdayakan untuk taat kepada Allah. Jadi seharusnya dengan kita memiliki ilmu, justru harus lebih dekat dengan Allah. Dan cukuplah kebodohan itu memperdayakan untuk taat kepada Allah. Artinya kita terpedaya dengan kebodohan. Maka sekali lagi Bapak Ibu, memang memiliki ilmu itu sangat penting. Jika ilmu yang kita miliki itu, sekali lagi justru mampu menghantarkan kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan itu namanya ilmu yang bermanfaat. Oke, itu namanya ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu para jamaah, orang-orang yang ahli fikih itu ialah orang yang pandai dari Allah akan perintah dan larangannya. Jadi artinya pandai dari Allah akan perintah dan larangannya itu sangat tahu mana perintahnya, mana larangannya. Bahkan mereka mengetahui sifat-sifat Allah, ya, dari sesuatu yang dicintai oleh Allah dan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, niscaya Allah menganugerahkan kepandaian kepada orang tersebut dalam hal agama. Jadi memang salah satu ciri jika Allah itu menghendaki orang itu menjadi orang baik, akan difahamkan tentang agama. Yufaqihu fiddin. Akan difahamkan tentang agama. Kemarin sudah saya sampaikan, sebagai seorang hamba saya dengan panjenengan ini, para jamaah, sekali lagi harus tahu mana hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, mana hamba-hamba yang dibenci oleh Allah. Saya ulangi sekali lagi. Di antara kelompok yang dicintai oleh Allah adalah kelompok muhsinin, ya, kelompok muttaqin, kelompok muqsitin, kelompok mutatahhirin, kelompok as-sabirin, kelompok mutawakkilin, dan safwa wahid. Itu kelompok-kelompok hamba yang dicintai oleh Allah. Maka sangat dibutuhkan, di samping kita harus paham mana kelompok-kelompok hamba yang dicintai oleh Allah, kita pun harus tahu kelompok-kelompok hamba yang dibenci oleh Allah. Ternyata ciri-ciri
seorang hamba yang dibenci oleh Allah itu sangat banyak dalam Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita terjaga dari sifat-sifat tersebut. Sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah alias dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka-mereka yang dibenci oleh Allah? Pertama adalah kelompok Mu'tadin. Orang yang selalu kelewat batas. Kelompok Al-Fasad yang selalu berbuat kerusakan. Kelompok yang kulla kafarin asim. Kelompok yang selalu berbuat dosa. Ada kelompok al-kafirin, kalau ini pasti. Artinya memang orang kafir. Pasti dibenci oleh Allah. Ada kelompok al-zalimin, orang-orang yang selalu berbuat aniaya. Ada kelompok mukhtalan fakhura, orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ada kelompok khawanan athima, bergelimang dosa. Ada kelompok asu'ul qaul, selalu berkata dengan perkataan yang jelek, omongannya jelek terus, pembicaranya jelek terus. Bahkan ditegaskan lagi dalam Al-Ma'idah 64 dan Al-Qasas 77, kelompok mufsidin, orang-orang yang selalu berbuat kerusakan. Ada kelompok khainin, orang yang selalu berkhianat. Ada kelompok mustakbirin, orang-orang yang selalu sombong. Ada kelompok khawanin kafurin, selalu berkhianat dan kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ke-13 kelompok al-farithin, orang yang selalu membanggakan diri. Ustadz, nyun maaf, Ustadz kurang naik, Ustadz. Kelihatan lahirnya tok. Apanya? Gambarnya Ustadz. Ya, ya Ustadz. Nih, Atur nuwun Ustadz. Kok hilang? Sebentar. Itu Kalau lah. tidak nampak lagi kurang sip. Ya, gantengnya kurang kelihatan. Sip Oh, Ustadz enggak, sudah. Pun ya. Nggih, pun. Nggih, nanti yang saya bacakan itu nanti saya foto, saya share di grup. Ye, leres, betul Ustadz. Sekaligus surat dan ayatnya sudah saya lengkapi, nggih, sudah saya lengkapi. Ye. Nanti saya share. Jadi para jamaah, kita harus tahu sifat-sifat Allah. Apa-apa yang dicintai oleh Allah, termasuk siapa-siapa yang dicintai oleh Allah, dan siapa-siapa yang dibenci oleh Allah. Sehingga tidak salah kita dalam berperilaku dan bersikap. Sebagaimana kemarin seorang pelayan yang ingin dicintai oleh tuannya, oleh rajanya, tapi tidak memahami apa yang disukai oleh raja dan apa yang tidak disukai oleh raja. Dia pasti akan dibenci oleh raja. Bapak Ibu para jamaah. Nah, segolongan yang lain para jamaah dari ahli ilmu itu, mereka mengokohkan ilmu dan amal. Artinya ini ilmunya ya bagus, amaliyahnya bagus. Ilmu yang diperoleh dipraktekkan. Ya, ilmu yang diperoleh dipraktekkan. Sangat rajin mengerjakan ketaatan. Tetapi sayang, rajinnya kita di dalam mengerjakan ketaatan itu hanya dari segi lahiriahnya saja lah ini. Masya Allah. Sudah paham tentang ilmu. Kita praktekkan ilmu yang kita pahami. Lalu menyebabkan kita taat kepada Allah. Tapi ketaatan kita ini hanya dari segi lahiriahnya. Masya Allah.
Itu pun termasuk masih terpedaya para jamaah kita. Jadi sudah taat, rajin beribadah, meninggalkan kemaksiatan, tetapi mereka atau kita, jangan mereka, kita, ketaatan kita di dalam beribadah kepada Allah itu hanya dari sisi lahiriahnya. Belum menyentuh kepada batiniah kita. Para jamaah rahmatullah. Jadi memang saat seperti itu seakan-akan memang kita sudah betul-betul menjadi orang yang baik. Seakan-akan. Ya, perintahnya sudah kita lakukan, semua ibadah sudah kita laksanakan. Kita pun sudah tidak lagi berbuat kemaksiatan yang secara nyata, berjudi, minum minuman khamr, dan bahkan mungkin kemaksiatan yang sudah kita tinggalkan. Tapi ternyata kita masih menyimpan sifat-sifat yang tercela. Rajin memang ibadahnya, tapi sifat tercelanya masih menempel pada diri kita. Apa di antaranya sifat-sifat yang tercela yang masih ada pada diri kita? Masih sombongnya luar biasa. Kalau soal rajinnya beribadah iya, tapi sombongnya juga masih luar biasa. Masih punya sifat iri dengki. Bahkan mungkin masih riya, sum'ah, ujub. Bahkan mungkin dengan ibadah yang kita lakukan itu masih terbesit dalam hati kita. Biar kita menjadi orang yang tenar. Orang yang populer. Oh, kalau Bapak itu nggak ke masjid. Kalimat-kalimat yang saya sampaikan secara nyata. Oh, kalau Bapak itu mesti ke masjid terus. Itu memang nggak ada orang yang bisa menilai. Tidak ada orang yang bisa tahu. Kecuali diri kita masing-masing. Kalau saya ya mesti ceramah saya paling bagus, paling dicintai oleh jamaah. Mesti saya paling fasih kalau mengimami dan seterusnya. Itu memang tidak ada orang tahu. Karena memang hal-hal itu urusan batin. Urusan batin. Padahal timbulnya sum'ah, ujub, itu pada jamaah masih dapat merusak nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi biar tadi dapat popularitas, ketenaran, ya, dan disanjung-sanjung oleh orang banyak. Masya Allah. Ternyata ketaatan kita di dalam beribadah kepada Allah yang masih diikuti dengan sifat-sifat yang jelek itu, saat itu para jamaah kita masih dalam kondisi terpedaya oleh syaitan. Terpedaya oleh syaitan. Kenapa? Ya karena kita tidak mampu menjaga hati kita. Sehingga masih timbul sifat-sifat yang tercela tadi itu. Apalagi ketidakikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Berangkatnya ngaji karena dorongan ini itu misalnya. Berangkatnya ke masjid, ke musola karena masih ingin mendapatkan sanjungan pujian dari ini itu misalnya. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Padahal kita sudah diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adna riya syirkun. Serendah-rendah perbuatan riya adalah syirik. Riya itu adalah perbuatan syirik khafi. Ketidakikhlasan kita atau riya saat kita beribadah itu adalah termasuk syirik. Walaupun itu asyirkul asghar. Syirik yang kecil. Syirkul khafi, syirik yang sangat
tidak jelas, yang samar. Jadi para jamaah, hati-hati. Karena itu dalam hadis yang lain juga dijelaskan. Barang siapa yang sholat karena riya, maka dia telah berbuat syirik. Barang siapa yang berpuasa karena riya, maka telah berbuat syirik. Masya Allah. Kok syirik Ustaz? Ya iya, harusnya seluruh ibadah yang kita lakukan itu kan harus libtigha'i mardhatillah, untuk mendapatkan ridha Allah. Kok timbul perasaan ingin ini, ingin itu dari selain Allah? Berarti kita menyamakan Allah dengan tadi makhluknya. Itu namanya syirik. Menyamakan makhluknya dengan Allah. Menyamakan Allah dengan makhluknya. Itu namanya syirik. Menduakan Allah. Ya? Menduakan Allah. Apa artinya kita rajin ibadah kepada Allah? Tetapi kemudian jika hati kita masih sombongnya luar biasa, ingat para jamaah, hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud, dan hadis ini berkali-kali sudah kita bahas, la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Masya Allah. Tidak masuk ke surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat atom dari kesombongan. Jadi jamaah rahmatullah, begitu beratnya upaya agar ibadah kita ini diterima Allah dan agar kita tidak menjadi kelompok yang terpedaya. Jadi di samping kita harus membersihkan sifat-sifat tercela secara lahiriah, kita pun harus berusaha untuk membersihkan sifat-sifat tercela secara batiniah, yang itu akan menjadi penghalang kita untuk masuk surga Allah. Seberat atom pun ketika masih ada rasa sombong di dalam hati kita, nggak bisa masuk surga. Masya Allah. Oke, jadi ketaatan demi ketaatan yang kita lakukan itu harus disertai dengan rendah hati, rendah diri. Bahkan kalau masih ada iri, dengki, hasud di antara kita, malah ini sangat-sangat konkret ya. Dampak negatif daripada iri hati, hasud, dengki di antara kita. Jadi Rasulullah mengatakan kita, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Dan hadis ini juga sudah populer, sudah sangat kita kenal. Tetapi kadang-kadang yang terjadi, hati kita masih belum bisa mengendalikan yang namanya iri hati, hasud, dengki. Padahal kata Rasulullah para jamaah, dengki itu menghapus amal yang baik sebagaimana api memakan kayu bakar. Sekali dengki dalam hidup ini, seluruh amal ibadah yang pernah kita lakukan, kebaikan apapun yang pernah kita kerjakan, hangus sama sekali. Apa tidak menakutkan para jamaah kalau sudah seperti ini? Masya Allah, begitu beratnya menjaga hati kita dalam keikhlasan di dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudian kita terhindar dari riya, ujub, sum'ah, takabur, hasud, karena semuanya itu akan menghancurkan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para jemaah, kalau syirik itu justru lebih berat. Seluruh amal ibadahnya habis, dosanya tidak terampuni. Kalau hasud, hanya menghapuskan seluruh amal ibadah yang sudah pernah kita lakukan. Sekali hasud,
Selesai. Apa enggak berat para jamaah menjaga hati? Bukan sekedar bangga karena kita sudah taat secara lahiriah, tapi kita tidak mampu menjaga hati kita. Sehingga masih timbul sifat-sifat jelek yang ada pada hati kita. Yang itu semua menjadi penghalang ibadah kita untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memang noto hati itu penting, jamaah. Sekali lagi, noto hati itu sangat penting para jamaah. Karena perannya hati kita ini menyelamatkan hidup kita di dunia hatta akhir. Itu adalah di sini. Bapak Ibu, para jamaah rahmatullah. Apalagi kita yang suka popularitas. Ya. Suka menonjolkan diri agar dimuliakan oleh orang lain. Kita diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, "Hubbus syarafa wal mal yumbitanin nifaqah kama yumbitul ma'ul baqalah." Mencintai kemuliaan, popularitas, dan harta itu menumbuhkan kemunafikan. Sebagaimana air menumbuhkan sayur-sayur. Masya Allah. Jadi kalau kita selalu cinta popularitas, cinta ketenaran, cinta harta, itu sangat mudah menimbulkan kemunafikan. Sangat mudah menimbulkan kemunafikan. Padahal kita tahu, innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu nanti nerakanya adalah neraka yang paling bawah. Inti neraka jamaah. Karena kemunafikan itu. Karena itu para jamaah, Masya Allah, betul-betul kita harus hati-hati. Jangan sampai perilaku, sikap, perbuatan kita, ilmu kita menyebabkan kita ingin menjadi tenar. Karena ketenaran dan harta kekayaan itu sekali lagi sangat mudah menimbulkan kemunafikan. Sebagaimana mudahnya air menumbuhkan sayur-sayuran. Para jamaah rahmatullah. Jadi ngapunten, jangan sampai kita hanya menghiasi diri kita secara lahiriah dengan kita laksanakan ketaatan-ketaatan tersebut, tetapi kita mengosongkan hati kita, tidak menjaga hati kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang justru akan menghancurkan nilai-nilai ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul harus kita jaga. Betul-betul harus kita jaga. Jadi jangan hanya kita menghiasi pada segi lahiriahnya, tetapi kita mengosongkan dari segi batinnya. Padahal kita juga diingatkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Innallaha la yamduru ila suwarikum wala ila amwalikum wa innama yanduru ila qulubikum wa a'malikum." Masya Allah. Coba kita perhatikan arti daripada hadis ini, para sahabat. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupamu. Sekali lagi, Allah tidak memandang kepada rupamu. Tidak pula memandang kepada hartamu. Tidak melihat penampilan lahiriah kita. Tidak pula Allah menilai dan memandang sebanyak apa harta yang kita miliki, sama sekali tidak dilihat oleh Allah.
tidak dinilai oleh Allah. Tapi yang dipandang dan dinilai oleh Allah adalah Allah memandang kepada hatimu, baru perbuatanmu, tentu perbuatan kita yang ikhlas. Jadi yang dilihat oleh Allah, yang dinilai oleh Allah, bukan penampilan lahiriah kita. Memang tetap wajib hukumnya kita menutup aurat, itu kan penampilan lahiriah. Itu kan penampilan lahiriah. Memang wajib, tetap wajib secara syariat kita wajib menutup aurat. Ya. Kita wajib mengeluarkan zakat secara syariat. Kita diperintahkan untuk berinfak dan seterusnya. Memang itu tetap harus kita lakukan. Tetapi secara lahiriah yang kita lakukan itu akan dilihat oleh Allah dengan dasar apa? Apakah sesuai dengan hatinya? Kalau secara lahiriah bersedekah, berinfak, tapi hatinya ngomong, oh aku kok. Ya mesti infakku paling akeh dewe. Ya, sehingga di daftar itu ya, saya paling besar infak saya. Kalau itu yang muncul dalam hati kita, apa yang kita lakukan secara lahiriah, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala para jamaah. Jadi yang dinilai oleh Allah ini. Hati yang pertama. Baru perbuatan kita yang ikhlas karena Allah. Itu yang dinilai oleh Allah. Karena itu para jamaah menjaga perbuatan dan tidak pandai menjaga hati, maka tidak akan mampu menyelamatkan kehidupan kita, khususnya saat kita nanti mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Jadi sekedar menjaga perbuatan dan tidak mampu menjaga hati, padahal kita tahu bahwa yang pokok itu adalah hati. Karena seseorang tidak akan selamat di akhirat nanti khususnya, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ayat yang tadi sudah saya sampaikan. Illa man atallaha biqalbin salim. Surat As-Su'ara, Bu Indri, ayat 89. Surat 26. Bu Indri. Inggih Ustaz, sekitar Nggih, 26 sekali, nggih. nggih. Nggih, masih sekali. Ayatnya Ayatnya 89 ya. 89, nggih. Nggih Ustaz, sudah. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bapak Ibu rahmatullah. Hanya saat kita memiliki hati yang bersih itulah kehadiran kita di akhirat diterima oleh Allah. Ya. Illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Masya Allah, begitu perannya hati kita. Makanya dalam hadis yang lain, Rasulullah memberikan analog dan gambaran yang begitu jelas, ya, bahwa karena peran hati itu, ketika hati kita baik, seluruh amal perbuatan kita pasti baik. Ketika hati kita tidak baik, seluruh amal perbuatan kita juga tidak akan baik. Dan itulah hati. Ya, itulah hati kita. Sehingga dalam kehidupan di masyarakat di mana kita berada, ngapunten, masih sering kita dengar, oh, wayune wayu tapi delok atine. Gantengnya ganteng tapi delok atine. Masya Allah. Hati yang menjadi utama para jamaah. Hati ini bosok wong itu. No masih terus tapi percuma hati ini bosok. Itu para jamaah. Hati itu. Masya Allah.
Masya Allah. Ya. Sebaliknya mungkin masyarakat akan juga berbicara. Wongnya memang biasa-biasa, pakaiannya sederhana, tapi Masya Allah hati ini wapi wong itu. Masya Allah. Jadi tetap yang menjadi penilaian utama oleh Allah dan bahkan kita adalah hati kita para jamaah. Ya. Hati kita para jamaah. Bukan yang lain. Ya, hati kita. Bukan yang lain. Para jamaah Allah. Jadi jangan sampai kemudian kita analogkan seperti orang yang menanam sebuah tanaman, lalu pasti di sekitar tanaman itu akan tumbuh rumput yang akan merusaknya tanaman itu. Tetapi ketika kita ingin agar tanaman kita tadi itu bisa tumbuh dengan baik, ternyata rumput-rumput yang ada di sekitarnya itu hanya kita potong daunnya saja. Tetapi akarnya masih ada. Itu persis seperti saat kita beribadah, tetapi kita masih menyimpan perasaan dan sifat-sifat tercela. Maka ibadah kita akan sangat terganggu pada jamaah. Sebagaimana tadi sekedar dipotong daun rumput itu, pasti akan masih tumbuh terus. Sehingga para jamaah, benar sekali kalau anjuran Al-Quran itu, segala aktivitas yang kita lakukan, ini harus diniatkan untuk mendahulukan akhirat. Jadi akhirat itu memang, mencari akhirat itu memang dengan fi'il amar. Kalimat perintah, wabtaghi, carilah. Wabtaghi, itu fi'il amar, carilah. Apa-apa yang telah diberikan kepadamu untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat. Fima ataqallahu darul akhirah, wala tansa nasibaka minat dunya. Almarhum dai sejuta umat memberikan analog begitu sangat indah dan mudah untuk kita terima. Bahwa kata beliau, ketika kita menanam padi, pasti akan tumbuh rumput di kanan kirinya. Tetapi ketika kita menanam rumput, tidak mungkin tumbuh padi di kanan kirinya. Jika segala aktivitas yang kita lakukan ini, kita niatkan untuk akhirat, untuk kepentingan kehidupan kita di akhirat, ya, maka semua urusan dunia akan ikut tumbuh tadi rumput-rumput itu. Itu dunianya. Dan padinya tadi itulah akhiratnya. Sebaliknya ketika kita ini beraktivitas ini adalah kita niatkan untuk dunia semata-mata, maka pasti akhirat akan luput. Jadi kalau akhirat yang kita dahulukan, dunia akan ikut. Tapi kalau dunia yang kita dahulukan, akhirat pasti luput. Karena tidak mungkin saat kita menanam rumput tumbuh padi di kanan kirinya. Tetapi saat kita menanam padi, pasti tumbuh rumput di kanan kirinya. Maka para jamaah, begitu luar biasa peran hati kita di dalam menyelamatkan segala macam ibadah yang kita lakukan. Itu memang peran utama ada di dalam hati kita. Sehingga jangan sampai kita ini terpedaya. Jangan sampai kita ini terpedaya dengan bujukan dan rayuan syaitan. Jamaah rahimahullah. Jadi kita yang terpedaya itu sesungguhnya kita lupa bahwa di saat kita sedang beribadah itu, ingat jamaah, selalu ada setan yang ingin menjerumuskan ibadah kita. Selalu ada setan yang ingin merusak ibadah kita. Makanya karena kita lupa, makanya kita terpedaya.
Makanya kemudian kita berbeda. Assalamualaikum. Pernah sahabat Umar radhiyallahu an itu disindir orang tentang jeleknya pakaian beliau. Tentang jeleknya pakaian beliau. Saat beliau datang ke negeri Syam, itu disindir oleh banyak orang dengan jeleknya pakaian sahabat Umar bin Khattab. Ketika sahabat Umar bin Khattab itu mendengar cemoohan dengan jeleknya pakaian yang dipakai oleh sahabat Umar itu, para jamaah, apa kata sahabat Umar? Kami adalah suatu kaum yang telah dimuliakan oleh Allah dengan Islam ini. Ya, jadi kami adalah suatu kaum yang telah dimuliakan oleh Allah dengan Islam ini. Maka, kata sahabat Umar, maka kami tidak mencari kemuliaan yang lain. Apapun cemoohan orang, nggak peduli. Ya, karena Allah sudah memberikan kemuliaan kita dengan Islam ini. Ketika kemudian kita berpakaian seadanya, lalu orang itu mencemooh. Memang saya tidak ingin mencari popularitas, kemuliaan, selain daripada kemuliaan agama ini. Ya sudah, silahkan saja orang mencemooh gitu. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting tidak sampai menimbulkan tadi sifat-sifat yang tercela yang kemudian dapat merusak daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu para jamaah, memang sekali lagi tidak mudah, ya. Ibadah yang sedang kita lakukan itu yang kemudian bisa lepas, ya, daripada upaya-upaya setan, ya, yang akan menjerumuskan daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan cara keikhlasan kita saat kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang akan dapat menepis, ya, upaya-upaya setan yang akan memperdayakan diri kita saat kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para jamaah Allah, seharusnya saya dengan jenengan selalu berupaya untuk dapat menjaga kefitrahan diri kita, kesucian diri kita. Ya, karena saat kita dilahirkan itu adalah dalam kondisi suci, bersih, tidak punya dosa, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi saat kita dilahirkan dulu dalam kondisi suci, bersih, tidak punya dosa, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kefitrahan kita sejak lahir itu yang harus kita jaga. Jangan sampai kita tidak mampu menjaga kesucian diri kita. Bahkan dalam syariat ini, menjaga kesucian diri itu mulai dari mensucikan iman kita dari perbuatan syirik, kemunafikan. Ya. Mensucikan badan kita secara lahiriah dari najis dan hadas. Ya. Hati-hati para jemaah menjaga najis, khususnya najisnya kencing kita itu. Itu akan menjadi sebab nanti kita mendapatkan siksa kubur. Ya. Jadi para jemaah harus strength kalau soal najis itu. Harus betul-betul hati-hati.
Di mensucikan diri dari najis, dari hadas. Mensucikan harta kita dengan cara apa? Dikeluarkan zakatnya. Sebab kalau tidak kita keluarkan zakatnya ketika sudah memenuhi 2 syarat, khaul dan nisab, maka harta kita yang semula halal itu menjadi haram jamaah. Karena tercampur dengan hak orang-orang miskin. Orang-orang fakir miskin. Akan menjadi haram harta kita. Ya, harus kita sucikan. Dengan kita keluarkan zakat kita. Kita sucikan ibadah kita dengan kita hindarkan sifat tadi. Ujub, sum'ah, riya. Itu upaya-upaya kita mensucikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu para jamaah, jika kita semuanya sudah memahami hal tersebut, insya Allah, sekali lagi insya Allah, kita akan berhati-hati betul dalam memanage hidup ini. Jangan sampai kita hanya mampu menampilkan aktivitas dalam kehidupan ini secara lahiriah, tetapi kita mengosongkan batiniah kita. Masih timbul tadi sifat-sifat tercela. Itu akan sangat merugikan diri kita. Terutama saat kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak akan bisa diterima kehadiran kita di hadapan Allah nanti di akhirat. Illa biqalbin salim. Kecuali kita menghadap Allah dengan hati yang selamat. Hati yang bersih. Hati yang benar-benar terhindar dari segala macam sifat-sifat yang tercela. Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah petunjuk kepada kita sekalian, sehingga ikhtiar secara lahiriah yang kita lakukan di dalam menjalankan ketaatan dan meninggalkan larangan-larangan, mudah-mudahan semuanya itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya selalu ketika tawaf wada itu, baik saat haji maupun saat umrah, yang tidak pernah saya lupakan, ya Allah, doanya. Sekecil dan sejelek apapun ibadah yang sudah kami lakukan di 2 kota suci-Mu ini, ya Allah, mohon perkenan Kau terima, ya Allah. Sekecil dan sejelek apapun, ya Allah, kami sudah berikhtiar secara maksimal untuk menjalankan ibadah kepadamu. Mohon Kau terima, ya Allah. Ya. Dan itu yang selalu kita panjatkan di hadapan Allah. Tawaf wada ini, ya Allah, bukan berarti kami meninggalkan bait-Mu, ya Allah. Tapi kami meninggalkan bait-Mu untuk sementara, untuk kemudian ingin kembali lagi ke sini, ya Allah, bersama keluarga kami, saudara-saudara kami, jamaah kami, santri-santri kami, ya Allah. Itu doa yang selalu kita panjatkan saat kita tawaf wada maupun saat kita melakukan ziarah wada di hadapan makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, saya kira itu, dan kami kembalikan kepada Pak Alwi. Monggo Pak Alwi. Oke, matur nuwun Ustaz.